siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam kekasih-kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey, yang kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Dan sebelum kita mulainya, kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami boleh berkumpul walaupun secara online, tetapi kami mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami di dalam roh dan kebenaran, mengunjungi kami di tiap tempat kami masing-masing berada saat ini. Dan biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang menyampaikan pengertian akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami yang kami renungkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dan dari rumah Mahir bin Amel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya
timpang. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca dari kitab 2 Samuel ini tentang Daud dan Mephiboset, yang dapat kita ambil adalah bagaimana Daud memperlihatkan kemurahan hatinya. Dia mencerminkan kasih. Kalau kita baca lagi di dalam 1 Korintus 13 ya, tentang kasih. Kedua, kasih itu murah hati. Dan inilah yang dijalankan oleh Daud. Daud tidak mendendam tentang apa yang dilakukan Saul, nenek dari Mephiboset. Justru dia mengangkat Mephiboset yang memang adalah anak dari Yonatan, ya. Kalau kita lihat kisahnya bahwa Yonatan dan Daud begitu akrab, begitu bagaikan mungkin kalau dulu mungkin seperti kayak perjanjian darah gitu ya. Mereka tidak bisa dilepaskan. Sekalipun Saul begitu membenci dan memperlakukan tidak adil kepada Daud, tapi Daud tidak marah, tidak mendendam, ya. Justru dia menunjukkan kemurahan hati Bapa, ya, yang dimiliki oleh Daud itu adalah kasih yang murah hati, ya. Karena apa juga? Karena Daud bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita melihat perbedaan antara Saul dan Daud, kedua-duanya ini kan raja ya, sama-sama raja Israel. Tetapi Saul pun anak Tuhan ya. Kalau kita lihat sebenarnya dia anak Tuhan. Tetapi perbedaannya adalah karena Daud adalah orang yang akrab dengan Tuhan. Jadi yang kita bisa ambil di sini bahwa untuk menjalankan kasih itu susah-susah gampang mungkin ya. Tetapi apabila kita akrab dengan Tuhan, Tuhan akan mentransfer kasih itu kepada kita. Jika kita terus berbuat baik, ya, kita berbuat baik karena Yesus ada di dalam kita. Mengapa Daud begitu murah hati kepada Mephiboset? Karena tanpa disadari, Yesus sudah ada di dalam diri. Kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri Daud. Karena itu dia mentransfer kemurahan hati. Karena kemurahan hati maksudnya kasih itu tetap Tuhan berikan kepada kita. Bagi orang yang memang benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kasihnya, sehingga kasih itu bisa kita translate kan, kita bisa berikan kepada orang lain. Memang tidak gampang, tetapi jika kita melihat bagaimana Daud tetap tidak melupakan kebaikan hati Saul. Tidak selamanya Saul itu juga jahat ya. Dia tetap melihat kebaikan Saul. Dia tetap ingat akan persaudaraannya yang begitu kuat dengan Yonatan. Dia tidak melupakan orang-orang yang penting di dalam hidupnya, ya, orang-orang yang sedikitnya begitu berjasa dalam hidupnya. Itulah Daud. Jadi kita bisa ambil contoh tentang kasih yang murah hati dari kisah ini. Demikianlah firman Tuhan, dan biarlah Roh yang Kudus akan terus berbicara kepada kita untuk terus menyatakan kasih yang murah hati Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, dan semua orang tentunya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan akan firman-Mu dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13, dan biarlah Tuhan Engkau memberikan Daud di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Engkau menaruh belas kasih-Mu secara keseluruhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu memberikan kasih-Mu itu kepada keluarga, kepada orang-orang sekitar kami, bahkan kepada musuh-musuh kami.
Terima kasih Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.